Iya, teman yang mau kelompok Waham presentasi. Tinggi ya. Waham Tinggi Lagi diselesaikan, perjalanan, sedikit baru lagi baru nyampe. RPK. Gitu ya. Kalau kelompok 2 udah siap belum ya? Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, sudah. Sudah. Baik, kami dari kelompok 2 akan menampilkan presentasi tentang perilaku kekerasan. Di sini kami ada berlima, yaitu Mbak Rateni Swatu, saya sendiri Lisna Manalu, kemudian Wiwi Andayani, Rina Mustika, dan Yulia Ratnasari. Latar belakang, perilaku kekerasan dianggap sebagai suatu akibat yang ekstrim dari marah atau ketakutan atau panik. Perilaku agresif dan perilaku kekerasan sering dipandang sebagai rentang di mana agresif verbal di suatu sisi dalam perilaku kekerasan. Di sisi yang lain, suatu keadaan yang menimbulkan emosi, perasaan frustasi, benci, atau marah. Hal ini akan mempengaruhi perilaku seseorang berdasarkan keadaan emosi secara mendalam tersebut. Terkadang perilaku menjadi agresif atau melukai karena penggunaan coping yang kurang bagus. Perilaku kekerasan atau agresif merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai orang lain atau secara fisik maupun psikologis. Hasil riset WHO dan World Bank menyimpulkan bahwa gangguan jiwa dapat mengakibatkan penurunan produktivitas sampai dengan 8,5%. Saat ini gangguan jiwa menempati urutan kedua setelah penyakit infeksi dengan 11,5%. WHO menyatakan 1 dari 4 orang di dunia mengalami masalah mental atau jiwa. WHO memperkirakan ada sekitar 450 juta orang di dunia yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Nah, di sini kita akan tahu apa itu perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisi ini, perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Perilaku kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu perilaku kekerasan saat sedang berlangsung atau perilaku kekerasan terdahulu atau riwayat perilaku kekerasan. Di sini ada faktor penyebabnya, yaitu ada dari pertama itu faktor predisposisi, yaitu teori biologi. Berdasarkan hasil penelitian pada hewan, adanya pemberian stimulus elektrik ringan pada hipotalamus ternyata menimbulkan perilaku agresif, di mana jika terjadi kerusakan fungsi limbik atau untuk emosi dan perilaku, lobus frontal untuk pemikiran rasional, lobus temporal untuk interpretasi indera penciuman dan memori, akan menimbulkan mata terbuka lebar, pupil berdilatasi, dan hendak menyerang objek yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada faktor psikologis, yaitu teori psikoanalisa. Agresif dan kekerasan dapat dipengaruhi oleh riwayat tumbuh kembang seseorang atau lifespan history. Teori ini menjelaskan bahwa adanya ketidakpuasan fase oral antara usia 0 sampai 12 tahun, di mana anak tidak mendapatkan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan air susu ibu yang cukup, cenderung mengembangkan sikap agresif dan bermusuhan setelah dewasa sebagai kompensasi adanya ketidakpercayaan pada lingkungannya. Sedangkan menurut Farida tahun 2020, faktor predisposisi berdasarkan faktor psikologis perilaku kekerasan meliputi yang pertama terdapat asumsi bahwa seseorang untuk mencapai suatu tujuan untuk mengalami hambatan akan timbul dorongan agresif yang memotivasi PK.
berdasarkan penggunaan mekanisme coping individu dan masa kecil yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, frustasi. Keempat, kekerasan dalam rumah atau keluarga. Dan kelima, ada faktor sosial budaya. Nah, di sini juga ada aspek religius. Dalam tinjauannya, kemarahan dan agresivitas merupakan dorongan dan bisikan yang menyukai kerusakan agar manusia menyesal. Semua bentuk kekerasan adalah bisikan setan yang dituruti manusia sebagai bentuk kompensasi bahwa kebutuhan dirinya terancam dan segera dipenuhi, tetapi tanpa melibatkan akal dan norma agama. Kemudian dilanjut oleh Mbak Rina Mustika. Silakan Mbak Rin. Faktor prestasi menurut Yosef 2011 faktor-faktor yang dapat melakukan kekerasan seringkali berkaitan dengan diri, ingin menunjukkan eksistensi diri atau simbol solidaritas seperti dalam sebuah konsep penonton sepak bola di sekolah, perkelahian, masalah, dan sebagainya. Ekspresi diri tidak terpenuhi kebutuhan dasar dan kondisi sosial ekonomi. Yang ketiga, kesulitan dalam mengkomunikasikan sesuatu dalam keluarga serta tidak membiasakan dialog untuk memecahkan masalah. Cenderung melakukan kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Keempat, ketidaksiapan seorang ibu dalam merawat anak dan ketidakmampuan menempatkan dirinya sebagai seorang yang dewasa. Adanya riwayat perilaku antisosial meliputi menggunakan obat dan alkoholisme dan tidak mampu mengontrol emosinya pada saat menghadapi rasa frustasi. Kematian anggota keluarga yang terpenting kehilangan pekerjaan, perubahan tahap perkembangan atau perubahan tahap perkembangan keluarga. Next, Mbak Rita. Mbak Lisna. Secara umum, seseorang akan marah jika terancam, baik berupa injury secara fisik, psikis, atau ancaman konsep diri. Beberapa faktor penyebab injury perilaku kekerasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, klien, kelemahan fisik, keputusasaan, ketidakberdayaan, kehidupan yang penuh dengan agresif, dan masa lalu yang tidak menyenangkan. Yang kedua, interaksi, penghinaan, kekerasan, kehilangan orang yang berarti, konflik, merasa terancam baik internal dari permasalahan diri maupun eksternal dari lingkungan. Yang ketiga, lingkungan panas, padat, dan bising. Tanda dan gejala, yang ke-1, muka merah dan tegang. Yang kedua, pandangan tajam. 3, mengantukkan rahang dengan kuat. Keempat, menegapkan tangan. Kelima, jalan mondar-mandir. 6, bicara kasar. 7, suara tinggi, menjerit dan berteriak. Ke-8, mengancam secara verbal dan fisik. 9, melempar atau memukul benda atau orang lain. Yang ke-10, merusak barang atau benda. Yang ke-11, tidak memiliki kemampuan mencegah atau mengendalikan perilaku kekerasan. Lihat. Menurut Direja 2011, tanda dan gejala pada pasien data yang perlu dilakukan adalah masalah keperawatan kekerasan, data yang perlu dikaji subjektif, mengancam, 1, klien dengan kata-kata kotor. Kedua, klien mengatakan dendam dan jengkel. Ketiga, klien ingin kelahi. Keempat, klien menyalahkan dan bertut. Kelima, klien meremehkan. Objektifnya, mata melotot atau pandangan tajam. Yang pertama, tangan mengempal. 2, rahang mengantuk. 3, wajah memerah dan tegang.
Keempat, postur tubuh kaku. Kelima, suara keras. Asuhan keperawatannya, pengkajian perilaku kekerasan merupakan salah satu respon terhadap sensor yang dihadapi oleh seseorang. Respons ini dapat menimbulkan kerugian baik pada diri orang lain maupun lingkungan. Melihat dampak dari kerugian yang ditimbulkan, penanganan perilaku kekerasan perlu dilakukan secara tepat dan cepat oleh tenaga yang profesional. Kaji faktor prediksi serta klien sekarang, kaji riwayat keluarga dan masalah yang dihadapi klien. Jelaskan tanda gejala klien pada tahap marah, krisis, dan perilaku kekerasan, dan kemungkinan bunuh diri. Kamera, tegang, pandangan mata tajam, mondar-mandir, memukul, memaksa, irritable, sensitif, dan agresif. Faktor pengkajian pada pasien dengan perilaku kekerasan meliputi 1. Pengumpulan data yang dikumpulkan meliputi data biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang pertama, aspek biologis. Yang kedua, aspek emosional. Yang ketiga, aspek intelektual. Selanjutnya, Mbak, aspek sosial, aspek spiritual. Pohon masalah, resiko pencenderaan diri orang lain, lingkungan, selanjutnya perilaku kekerasan kamu, kegangguan harga diri rendah. Diagnosa keperawatan ditetapkan sesuai dengan data yang didapat. Diagnosa keperawatan resiko perilaku kekerasan dirumuskan jika pasien saat ini tidak melakukan perilaku kekerasan, tetapi pernah melakukan perilaku kekerasan dan belum mempunyai kemampuan mencegah atau mengendalikan perilaku kekerasan tersebut. 1. Perilaku kekerasan. 2. Gangguan konsep harga diri. Tindakan keperawatan yang kita angkat, diagnosa keperawatan dan keperawatan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan kontrol diri dengan kriteria hasil verbalisasi ancaman keperawatan. Poin 5. Kedua, verbalisasi kecepatan menurun. Poin 5. Perilaku yang atau diri orang lain. Poin 5. Perilaku lingkungan sekitar. Rencana tindakan keperawatannya, manajemen pengendalian marah, observasi, penyebab arahan, harapan terhadap potensi agresi, melakukan tindakan sebelum agresif. Terapeutiknya, ke-1, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Fasilitas mengekspresikan marah secara adaptif, kerusakan fisik. Yang ke-6, perilaku agresif atau amuk menurun. Kelima, rencana tindakan keperawatannya akibat ekspresi marah, misal menggunakan senjata, cegah aktivitas pemicu agresif, misalnya meninjau tas, mondar-mandir, berolahraga berlebihan. Lakukan kontrol ekstensi, pengekakan, out, dan jika perlu. Ke-6, dukung menerapkan strategi pengendalian marah dan ekspresi marah adaptif. Ke-7, memberikan penguatan atas keberhasilan penerapan strategis pengendalian marah. Edukasi. 1, jelaskan makna, fungsi marah, frustasi, dan respon marah. Kedua, anjurkan meminta bantuan perawat
atau keluarga secara ketegangan meningkat. Yang ketiga, ajarkan strategi untuk mencegah ekspresi marah maladaptif. Keempat, ajarkan metode untuk memodulasi pengalaman emosi yang kuat, misal latihan asertif, teknik relaksasi, jurnal, aktivitas penyaluran energi. Kolaborasi, yang pertama kolaborasi pemberian obat jika perlu. Kedua, diagnosa keperawatan mengangkat harga diri rendah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, dilakukan harga diri meningkat dengan kriteria 1, peningkatan diri positif meningkat 0,5. Yang kedua, perasaan memilih kelebihan atau kemampuan positif meningkat 0,5. Ketiga, penerimaan penilaian positif dari sendiri meningkat 0,5. Yang keempat, minat mencoba hal baru meningkat 0,5, konsentrasi meningkat 0,5. Yang keenam, kontak mata. Tujuan keperawatan, rencana tindakan keperawatan, manajemen perilaku, observasi. Yang pertama, identifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku. Terapeutik, yang pertama tanggung jawab terhadap perilaku. Yang kedua, jadwal kegiatan sektor. Ketiga, ciptakan dan pertahankan lingkungan dan kegiatan perawatan konsisten setiap dinas. Keempat, tingkatkan aktivitas fisik. Yang kelima, batasi jumlah pengunjung. Keenam, bicara dengan nada rendah dan tenang. Lakukan kegiatan pengalihan terhadap sumber agitasi. Kedelapan, cegah perilaku pasif dan agresif. 9, beri penguatan positif terhadap keberhasilan mengendalikan perilaku. Yang ke-10, lakukan pengembangan fisik sesuai indikasi. 11, hindari bersikap menyudutkan dan menghentikan pembicaraan. Ke-12, hindari sikap mengancam dan berdebat. Ke-13, hindari berdebat atau menawar batas perilaku yang telah ditetapkan. Edukasi, yang pertama, informasi keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentuk komuniti. Kesimpulan, kekerasan adalah perilaku yang baik. Akan kekerasan dapat pada lain berlaku dalam dua bentuk yang melihat keperawatan partai jiwa komunitas 2012. Pengkajian perilaku kekerasan merupakan salah satu orang yang baik pada orang lain, melihat dampak dari yang penanganan perilaku kekerasan perlu dilakukan dan yang profesional. Dari WATI 2000. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan boleh dilanjutkan. Oke, monggo Bapak Ibu ada pertanyaan untuk kelompok. Mungkin Ika. saya boleh tanya. Ya, itu moderator nggih, moderator silakan. Ada yang nanya. Saya merangkap moderator ya.
Oke kalau gitu. Atau saya kasih kesempatan yang lain dulu lah kalau gitu. Oke, siapa yang mau dulu bertanya? Oke, kalau nggak ada ya moderator nggak apa-apa, monggo Pak. Oh ya, gini. Oke, saya mau nanya tadi ada dipaparkan bahwa sorry, mohon. Tindakan kekerasan ini ada suatu bisikan setan katanya. Berarti apakah dalam intervensi itu nanti akan boleh melibatkan orang yang ahli dalam persetanan atau ustadz atau ulama atau siapa yang pintar. Kemudian untuk orang yang tindakan kekerasan apakah boleh dilakukan pengikatan ya dalam hal ini supaya lebih aman atau gimana? Terima kasih. Maaf Pak Ahmad, saya bisa sedikit menjawab ya Pak, enggak? Iya. Oh. Ya, Bapak maaf kalau yang untuk ada tadi dibisikkan ya Pak ya? Iya. Bisa jadi bisa sih Pak kita untuk apa namanya membawa spiritual ya Pak ya, bisa Pak. Biar apa namanya siapa tahu ada dia enggak apa namanya enggak benar-benar mendengarkan itu Pak. Gimana Bapak Ahmad? Iya, artinya ini kadang-kadang kita yang ini pengen tahu membedakan karena bisikan setan atau memang suatu kelainan kejiwaan, mungkin suatu gangguan organik di otak atau apa, apakah memang murni gangguan setan, begitu kan? Kita belum tahu kita. Iya, bisa jadi dia ini sih Pak, bisa jadi dia tentang apa namanya? Kayak maaf pengalaman saya dulu pernah sebetulnya dia itu tentang gangguan apa namanya? Tentang bisikan-bisikan aja Pak, tentang di pikirannya dia. Terus boleh dilakukan pengikatan nggak ya? Oh, kalau untuk pengikatannya sebetulnya sih kalau untuk mengancam jiwa seseorang bisa dilakukan Bapak. Biar apa namanya? Apa? Ini kan sekitarnya, lingkungan sekitarnya atau ini kan dirinya sendiri, mengancam dirinya sendiri. Begitu dari kami Bapak. Oke. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, kalau saya merangkap moderator, mungkin saya persilakan juga untuk yang lain. Silakan. Ada yang mau bertanya, diskusikan. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 3, 4, dan sampai kelompok 11. Atau barangkali mau ngasih komentar, ngasih masukan, boleh. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, apakah kita lanjut ke kelompok berikutnya, begitu?
Ibu Novita bagaimana ya? Kira-kira. Ya, wah ini kok nggak ada yang bertanya ini, kasihan kelompoknya tetap nggak ada ya. Ya, kalau nggak ada ya udah lanjut apa Waham ya, lanjut Waham dulu. Oke, silakan. Baik. Kami persilakan kelompok 1. Termasuk saya juga ikut. Share screen-nya. Kelihatan? Udah. Oke, baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Waham. Ini kan screen saya udah kelihatan kan? Udah. Oke, baik, kami dari kelompok 1 dengan anggota Bapak Ahmad Syahril, Anissa Bakpahan, Cesaltina Pereira, Eduarda Pinto, Helen Weniberry. Definisi Waham sendiri, Waham kami mengambil beberapa definisi. Waham adalah keyakinan yang salah yang didasarkan oleh kesimpulan yang salah tentang realita eksternal dan dipertahankan dengan kuat. Ada juga yang menganggap Waham merupakan gangguan di mana penderitanya memiliki rasa realita yang berkurang atau terdistorsi dan tidak dapat membedakan yang nyata dan yang tidak nyata. Kemudian ada juga Waham berpendapat bahwa Waham adalah keyakinan palsu didasarkan kepada kesimpulan yang salah tentang eksternal, tidak sejalan dengan intelijensia pasien dan latar belakang kultural yang tidak dapat dikoreksi dengan suatu alasan. Kemudian latar belakang dari Waham sendiri, prevalensi gangguan Waham menetap secara global diperkirakan sekitar 0,05 sampai 0,1% berdasarkan data dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau DSM-5. Prevalensi gangguan Waham diperkirakan 0,2%. Di Indonesia sendiri, gangguan Waham menetap secara nasional masih belum diketahui. Namun data dari Riset Kesehatan Dasar Nasional atau Riskesdes tahun 2018 mendapatkan prevalensi skizofrenia atau psikosis di Indonesia adalah 6,7%. Psikosis mencakup gangguan Waham menetap, gangguan bipolar dengan ciri psikotik, dan depresi dengan ciri psikotik. Pada tahun pertama sejak didiagnosis menderita gangguan psikotik, resiko mortalitas akibat segala penyebab ditemukan sebesar 55 per 10.000 dari 10.000 orang. Pada tahun ketiga setelah diagnosis, risiko mortalitas menjadi 27 per 10.000 orang. Meskipun menurun, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan risiko mortalitas pada populasi umum, yaitu 9 per 10.000 orang. Untuk etiologinya sendiri, ada dari penyebabnya ada faktor predisposisi, itu dari faktor biologi, adalah pola keterlibatan keluarga relatif kuat yang muncul dikaitkan dengan delusi atau waham, di mana individu dari anggota keluarga yang dimanifestasikan dengan gangguan ini berada pada risiko lebih tinggi untuk mengalaminya dibandingkan dengan populasi umum. Studi pada manusia kembar juga menunjukkan bahwa ada keterlibatan faktor. Kemudian penyebab lain psikososial, perkembangan dengan skizofrenia sebagai suatu perkembangan disfungsi keluarga, konflik di antara suami istri mempengaruhi anak. Masalah dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan anak juga, di mana anak tidak mampu memenuhi tugas perkembangan di masa dewasanya. Penyebab interpersonal yang dikemukakan oleh Prias Moro, di mana orang yang mengalami psikosis akan menghasilkan suatu hubungan orang tua anak yang penuh dengan ansietas tinggi. Hal ini jika dipertahankan, maka konsep diri anak akan mengalami ambivalen. Kemudian penyebab psikodinamika, perkembangan emosi yang terhambat karena kurangnya rangsangan atau perhatian dari ibu. Dengan ini seorang bayi mengalami penyimpangan rasa aman dan gagal untuk membangun rasa percayanya, sehingga menyebabkan munculnya ego yang rapuh karena kerusakan harga diri yang parah, perasaan kehilangan kendali, takut, dan ansietas berat. Kemudian ada penyebab presipitasi atau faktor pencetus. Ini faktor biologinya bisa stres biologi yang berhubungan dengan respon neurologik yang maladaptif.
kemudian stres lingkungan, stres biologi menetapkan ambang toleransi terhadap stres yang berinteraksi dengan stresor lingkungan untuk menentukan terjadinya gangguan perilaku. Kemudian faktor pemicu gejala merupakan prekursor dan stimulus yang sering menunjukkan episode baru suatu penyakit. Pemicu yang biasanya terdapat pada respon neurobiologik yang maladaptif berhubungan dengan kesehatan, lingkungan, sikap, dan perilaku individu. Tanda dan gejalanya di waham kebesaran, biasanya subjeknya klien itu mengatakan bahwa dia adalah presiden, nabi, wali, artis, dan lainnya yang tidak sesuai dengan kenyataan dirinya. Di data objektif bisa didapatkan perilaku klien tampak seperti isi wahamnya, inkoheren atau gagasan satu dengan yang lain tidak logis, tidak berhubungan secara keseluruhan tidak dapat dimengerti. Kemudian klien mudah marah, mudah tersinggung. Di waham curiga, di subjektif, kita akan melihat klien curiga dan waspada berlebih pada orang tertentu. Klien mengatakan merasa diintai dan akan membahayakan dirinya. Data objektifnya tampak waspada, tampak menarik diri, perilaku klien tampak seperti isi wahamnya, kemudian gagasan yang tidak logis atau secara keseluruhan tidak dapat dimengerti. Kemudian waham agama. Klien yang yakin terhadap suatu agama secara berlebihan diucapkan berulang-ulang tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Data objektifnya, datanya masih tampak perilaku klien tampak seperti isi wahamnya. Klien tampak bingung karena harus melakukan isi wahamnya. Kemudian masih tampak inkoheren atau secara keseluruhan tidak dapat dimengerti. Kemudian waham somatik, di subjektif akan ditemukan klien mengatakan merasa yakin menderita penyakit fisik. Kemudian klien mengatakan merasa khawatir sampai panik. Data objektifnya perilaku sama seperti isi waham, inkoheren, tampak bingung, mengalami perubahan pola tidur, kemudian klien kehilangan selera makan. Di waham nihilistik, klien mengatakan bahwa dirinya sudah meninggal dunia, diucapkan berulang-ulang tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Data objektifnya, perilakunya tampak seperti isi waham, inkoheren, tampak bingung, perubahan pola tidur, kehilangan selera makan. Waham bizarre, subjektifnya terlihat klien mengatakan ada ide pikiran orang lain yang disisipkan dalam pikirannya yang disampaikan secara berulang dan tidak sesuai dengan kenyataan. Klien mengatakan tidak dapat mengambil keputusan. Di data objektif, perilaku tampak seperti waham, klien tampak bingung, inkoheren, kemudian mengalami perubahan pola tidur. Kemudian ada, waham bizarre ada dua, yang tadi yang saya sebutkan, sisi pikir, dan yang kedua, siar pikir. Kalau di siar pikir, subjektifnya, klien mengatakan bahwa orang lain mengetahui apa yang dia pikirkan, yang dinyatakan secara berulang dan tidak sesuai dengan kenyataan. Klien mengatakan merasa khawatir sampai panik, klien tidak mampu mengambil keputusan. Data objektifnya tampak bingung, perilaku tampak seperti isi waham, inkoheren, tampak waspada dan kehilangan selera makan. Kemudian ada dikontrol pikiran, klien mengatakan pikirannya dikontrol dari luar, kemudian klien tidak mampu mengambil keputusan. Data objektif, perilaku tampak seperti si waham, tampak bingung, menarik diri, mudah tersinggung, mudah marah, tidak bisa mengontrol diri, mengalami perubahan pola tidur, dan inkoheren. Patofisiologinya sendiri, gangguan waham menetap atau persistent delusional disorder melibatkan hiperaktivitas dopamin di area mesolimbik dan ganglia basalis. Berbeda dengan skizofrenia, fungsi kognitif pada pasien dengan gangguan waham relatif tidak terganggu dan tidak ada gejala-gejala negatif yang mengarah pada regresi fungsi peran. Kondisi neurologis yang sering berhubungan dengan timbulnya waham biasanya melibatkan sistem limbik dan ganglia basalis. Kerusakan pada dua struktur otak ini membuat pasien mengalami waham. Penata laksanaan medis untuk psikofarmakologinya, obat-obatan litium karbonat, haloperidol, carbamazepin, antipsikosis atipikal atau yang tipikal, kemudian ECT atau elektrokonvulsif terapi, yang merupakan sebuah prosedur di mana arus listrik melewati otak untuk pelatihan kejang singkat.
Untuk prosedur ini dapat menyebabkan perubahan dalam kimiawi otak yang dapat mengurangi penyakit mental tertentu seperti skizofrenia katatonik. Kemudian penata laksanaan medis, psikoterapi, terapi perilaku, terapi kelompok, terapi keluarga, terapi suportif. Untuk asuhan keperawatan di pengkajian, identifikasi klien, nama panggilan klien, tanyakan juga nama perawat, tujuan, waktu pertemuan, topik pembicaraannya apa. Tanyakan keluhan utama, riwayat pasien dulu, kemudian aspek fisik atau biologis, aspek psikososial, status mental, proses pikir, isi pikir, masalah psikososial dan lingkungan, kemudian pengetahuan. Untuk diagnosa keperawatan yang kami ambil itu waham berhubungan dengan faktor biologis, kelainan genetik atau keturunan ditandai dengan gejala majornya subjektif mengungkapkan isi waham, objektif menunjukkan perilaku sesuai isi waham, isi pikir tidak sesuai realitas, isi pembicaraan sulit dimengerti. Gejala dan tanda minor di data subjektif, pasien merasa sulit berkonsentrasi, kemudian merasa khawatir. Objektif merasa sulit berkonsentrasi dan khawatir. Untuk tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, status orientasi membaik dengan kriteria hasil, verbalisasi waham menurun, perilaku waham menurun, perilaku sesuai realita membaik, isi pikir sesuai realita membaik, pembicaraan membaik dengan intervensi manajemen waham, observasi monitor waham yang isinya membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, monitor efek terapeutik dan efek samping obat. Kemudian intervensi terapeutik bina hubungan interpersonal saling percaya, tunjukkan sikap tidak menghakimi secara konsisten, diskusikan waham dengan berfokus pada perasaan yang mendasari waham. Seperti Anda terlihat seperti sedang merasa ketakutan. Hindari perdebatan tentang keyakinan yang keliru, nyatakan keraguan sesuai fakta. Hindari memperkuat gagasan waham, sediakan lingkungan aman dan nyaman, berikan aktivitas rekreasi dan pengalihan sesuai kebutuhan, lakukan intervensi pengontrolan perilaku waham, misalkan limit setting, pembatasan wilayah, pengekangan fisik, atau seklusi. Intervensi edukasi, anjurkan mengungkapkan dan memvalidasi waham, anjurkan melakukan rutinitas harian secara konsisten, latih manajemen stres, jelaskan tentang waham serta penyakit terkait, kolaborasi pemberian obat sesuai dengan indikasi. Kemudian di intervensi pencegahan waham, diobservasi identifikasi kesehatan mental, identifikasi riwayat perawatan dan pengobatan sebelumnya, latar belakang budaya yang mempengaruhi kesehatan mental, kemudian identifikasi pemicu terjadinya waham, misalkan stres atau ansietas, identifikasi tujuan atau kebutuhan waham, monitor kesehatan fisik, monitor frekuensi dan intensitas waham setiap hari. Intervensi terapeutik dari pencegahan waham, yakinkan pasien berada dalam lingkungan yang aman, validasi setiap keyakinan yang keliru, fasilitasi pemenuhan kebutuhan waham, motivasi mendiskusikan pikiran atau penalaran waham. Intervensi edukasi, informasikan bahwa perawat tidak menceritakan waham pasien kepada orang lain. Latih kemampuan pemenuhan kebutuhan waham yang tidak terpenuhi, misalkan latihan perilaku, pikiran, asertif. Kemudian latih pengontrolan pikiran, misalkan teknik distraksi pikiran. Demikian presentasi waham dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudari Anissa telah memaparkan presentasinya mengenai waham. Kami persilakan untuk kelompok yang lain untuk barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya Pak dari kelompok 2 mau bertanya. Ya. Boleh Pak? Silakan. Dengan siapa? Dengan Yulia Ratnasari. Oke ya, silakan Mbak Yuli. Kan tadi dari kelompok 1 mengatakan waham itu terjadi bisa dari gen biologis, gennya. Yang saya tanyakan, apakah gangguan waham ini bisa disembuhkan dan waham ini menetap atau berubah-berubah atau selesai gitu nah Pak, hilang gitu. Itu saja sih Pak yang saya pertanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
apakah bisa disembuhkan tentang waham? Barangkali ada yang dari kelompok 1 teman-teman, ada yang mau bantu jawab, silahkan. Atau barangkali Anissa mau jawab langsung, silahkan. Ya. Saya jawab. Oke, kalau Mbak Anissa belum sempat menjawab, boleh saya jawab ya. Saya juga termasuk untuk kelompoknya. Ya, oke. Untuk waham apakah bisa disembuhkan atau tidak, ini tergantung sifatnya akut atau sudah kronis ya. Kemudian kalau sifatnya dia hanya akut, mungkin makanya kita segera dilakukan intervensi sedini mungkin. Ya, sehingga kita akan mendistraksi pikiran si pasien itu, kemudian kita treatment terus-menerus, lama-kelamaan pasien tersebut akan kembali ke pikiran yang normal, begitu. Tapi kalau sudah terjadi kronis ataupun mungkin sudah menjadi gangguan biologis terutama, secara struktur otaknya terganggu permanen, yang mungkin itu sudah menjadi penyakit yang terus-menerus, begitu. Ya, itu jawaban dari saya. Ada mau Siap, Pak. ditambahkan? Makasih. Iya, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ada yang menambahkan dari kelompok 1? Ya. Silakan. Jadi beberapa tambahannya kalau untuk waham dari beberapa penelitian sekitar setengah pasien masih bisa sembuh, tergantung dari cara terapinya. Balik lagi ke cara terapinya, bagaimana pengobatannya sih. Betul. Bisa sembuh, tapi tergantung kembali lagi ke cara pengobatan dan bagaimana respon pasien lagi. Ya, demikian jawaban dari kelompok 1. Ada yang mau dikomentari Ya, atau? Pak. Saya terima, Pak. Oke, Sudah. terima kasih. Dari yang lainnya silakan, ada yang mau menanggapi, ada yang bertanya kembali. Kami buka, silakan. Ya Pak, dengan saya Pak Risma. Yo, Mbak Risma, silakan. Saya mau tanya Pak, ini kita secara awam bisa nggak ya Pak kita membedakan dengan secara kasat mata orang yang memiliki waham dengan tidak, gitu Pak? Karena kan waham ini kan biasanya itu kan pikirannya Pak yang terganggu kan biasanya. Jadi sehari-hari itu mungkin kelihatan kayak biasa-biasa aja, ternyata waham gitu Pak. Makasih Pak. Oke, apakah kita bisa lihat dari secara kasat mata atau terhadap orang waham? Oke, kita bisa lihat tanda dan gejalanya. Kan ada tanda yang bisa ya, yang objektifnya ya. Di situ beberapa tanda objektifnya, diantaranya ya mungkin tampak seperti orangnya kok gagasannya inkoheren, kemudian sensitif ya, mudah marah ya. Itu contohnya untuk waham kebesaran ya, tergantung jenis isi wahamnya. Ya, seperti yang tadi dipaparkan oleh Mbak Anissa ya. Saya rasa gitu ya, tergantung dari isi wahamnya. Kalau misalkan waham curiga, mungkin ya tampak curiga kan, tampak waspada orangnya, ataupun tampak seperti orangnya menarik diri. Kalau lihat orang, dia selalu curiga, dia cenderung untuk menyembunyikan diri. Seperti itu. Ya baik Pak, karena kan kita sering melihat gitu nah Pak, mungkin kan ternyata yang kita deketin ini waham, tapi kan karena tidak periksa ke yang ahli, jadi kita kan
sebagai orang awam mungkin ya, terutama mungkin bingung membedakannya gitu Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, makasih sama-sama. Jadi ya, saya tambahkan kembali, kalau sebagai orang awam melihat perilaku yang mencurigakan seperti tadi tanda-tandanya, bisa disarankan dari pihak keluarganya, pendekatan ke keluarganya, untuk bisa bawa si pasien itu ke ahlinya, ya, dokter psikiatri. Ya, sekarang nanti seperti itu supaya lebih ya dipastikan apakah dia kena waham atau tidak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang dari orang yang lainnya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Saya dengan Sumihar mau bertanya. Tadi kan Bapak Ya. ada menyampaikan di jawaban Mbak Julia tentang kerusakan permanen otak. Kerusakan permanen otak seperti apa yang menyatakan bahwa atau pasien itu mengalami waham, gitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, silakan akan dijawab Pak Nis. Cari slide-nya. Oke, sambil nanti juga teman saya akan jawab, saya jawab dulu sementara. Ini tadi kan patofisiologinya adalah adanya suatu kerusakan di itu limbik dan ganglia basalis. Misalkan ada suatu kerusakan di sistem limbik dan ganglia basalis, itu bisa karena trauma, bisa karena infeksi, itu bisa aja terjadi di gangguan psikologis, gitu Pak. Kalau memang dia penyakitnya organiknya sudah nggak bisa dikembalikan pulih, otomatis dia akan berkepanjangan penyakitnya, pahamnya. Begitu Mbak jawaban saya. Bagaimana, ada tanggapan lagi? Ada yang mau menambahkan? Silakan dari kelompok 1, yang lainnya. Apakah ada pemeriksaan khusus, Pak, misalnya dengan MRI atau bagaimana untuk mengetahui bahwa si klien ini mengalami kerusakan permanen otak? Tentunya kalau kita mau melihat organik dari otak, tentunya dengan CT scan, Mbak. Itu kan secara CT scan kelihatan, ya, ataupun MRI gitu. Kan bisa secara organik kelihatan. Itu mungkin data penunjangnya, ya. Ditambah lagi mungkin ya pemeriksaan laborat yang lain. Itu. Tapi yang utama adalah dari itu sih, kalau untuk organiknya di otaknya ya CT scan atau MRI. Gitu Mbak. Iya. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan lewat chat dari Mbak Beni, ya. Selamat sore Pak, mau nanya, untuk pasien yang mengalami asam lambung yang berkelanjutan seperti mengalami gelisah, menolak makan, merasa takut, menyadari apa itu termasuk ke dalam kasus waham? Kalau iya, bagaimana untuk langkah intervensi atau keperawatannya? Terima kasih. Ya, silakan dijawab.
Oke, ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaannya? Ada Bu, saya ada. Boleh saya bertanya, Ini ya, Mas Sari? mencari jawaban ya. Boleh saya bertanya, Bu? Oke, monggo. Dengan Pak siapa ini? Ya, silakan Dengan saya Pak. Pak John De Jesus. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya ada di patofisiologi mengatakan kalau gangguan waham atau obsesif delusional disorder melibatkan hipersensitivitas dopamin di area mesolimbik dan gangguan basis berdasarkan berbeda dengan skizofrenia. Artinya waham dengan skizofrenia mungkin ada perbedaan. Kalau begitu, diagnosa medis dari waham itu sendiri apa ya? Begitu. Terima kasih. Ya, ini silakan Pak. Sebentar Pak Syahrir ya, sebentar ya. Saya nanya dulu. Ini mau bales Ibu Farida. Bapak Ibu, itu jadwalnya apa? Langsung dewasa ya, berarti ya? Iya Bu. Ya. Setelah dewasa ada mata kuliah lagi enggak? Enggak ada Bu. Enggak ada. Sehari itu 2 ya. Jadi dewasa Iya. sama jiwa. Oh gitu. Tadi Bu Farida minta ditanyakan di kelas ini setelah jiwa itu selain dewasa ada mata kuliah lain lagi apa enggak? Kalau seandainya ada yang dewasa mata kuliah itu. Ya, ini coba karena nggak ada ya, ini saya sampaikan ke Bu Farida dulu, nanti kalian setelah ini dewasanya jadinya jam berapa, gitu biar dijawab ya. Oke. Ibu. Ya, ya, silakan ini untuk pertanyaannya bisa dijawab. Saya coba jawab pertanyaan Mbak Beni dari chat ya. Untuk pasien yang mengalami gangguan asam lambung, gelisah, menolak makan, dan menyendiri, apakah itu termasuk ke dalam kasus waham? Kadang nggak semua, tergantung dari waktu ya, nggak semua orang, ada juga yang suka menyendiri atau nggak nafsu makan, mungkin karena ada masalah lain, tapi nggak semua seseorang yang mengalami gangguan ya menolak makan, merasa takut, menyendiri itu langsung kita katakan waham. Balik lagi ke waktu, terus gejala-gejala yang dia alami itu apakah mengarah ke waham atau hanya ya itu hanya kayak kayak dia punya masalah pribadi aja yang mau sendiri gitu. Untuk langkah intervensi keperawatannya mungkin kalau misalkan dia belum sampai ke tahap waham, kita ambil yang intervensi pencegahan waham dulu aja. Itu sih kalau dari saya. Kemudian kalau dari, buat Bapak siapa yang tanya kedua? Bapak Joe De Jesus ya? Ya Pak, untuk waham dan skizofrenia itu, waham itu adalah gejala ke arah skizofrenia yang paling utama Pak. Jadi, mari kita lakukan intervensi manajemen waham dulu, jangan sampai pasien, mengarah ke arah skizofrenia, gitu sih. Kalau dari saya, mungkin dari tim kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Ya, jadi waham itu salah satu gejala daripada schizofren. Ya. Schizofren itu bisa dikasihkan kalau dia ada gangguan waham atau gangguan halusinasi. Itu ya. Barangkali itu tambahan saya. Boleh saya tanya kembali ya, Mas Sari? Silakan, gimana Pak Jesus? Ya, kalau waham itu kan salah satu gejala dari skizofrenia. Artinya diagnosa medis masih tetap skizofrenia yang kita pakai untuk waham.
Begitu. Betul, Terima kasih. betul. Ya. Ada yang belum dijawab ya? Ya, demikian jawaban-jawaban dari kelompok 1. Apakah masih ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain? Ataukah mau menambahkan memberikan masukan? Dipersilakan. Ya, kalau memang tidak ada lagi yang mau bertanya, saya kembalikan ke Ibu Novita. Monggo. Oke, terima kasih Pak Syahrir ya. Ya, ini info ya dari Bu Farida untuk keperawatan dewasa masuknya jam 18.30 ya, setengah 7 malam ya Bapak Ibu ya. Nanti si Pen bisa menghubungi Bu Farida lagi. Gitu nggih. Ya. Ibu. Ini saya nggak ngasih PPT ya. Nanti untuk UAS UTS-nya PPT yang digunakan adalah PPT dari Bapak Ibu yang sudah dibuat presentasi ya. Oke, saya menambahkan mungkin yang belum ada tadi aja yang di ini dulu perilaku kekerasan ya. Perilaku kekerasan. Ya, tadi yang nggak ada pertanyaan ya, hanya satu ya dari kelas ya. Pertanyaannya hanya satu, beda dengan waham, ternyata lebih menarik mungkin ya. Jadi rasa penasarannya tentang waham itu tinggi sehingga banyak yang bertanya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi perilaku kekerasan gitu. Apa sih yang dikatakan dengan perilaku kekerasan? Apa bedanya dengan resiko perilaku kekerasan? Ya. Jadi kalau perilaku kekerasan itu perilaku ya yang tentunya tujuannya gitu ya pasti untuk melukai diri sendiri atau mungkin orang lain dan lingkungan yang ada di sekitar pasien itu gitu ya. Dan perilaku ini tentunya bisa dilakukan dengan cara fisik ya, mukul, nendang gitu ya, banting, peralatan rumah gitu ya, atau apa yang ada di sekitarnya, ataupun juga bisa dilakukan dengan kekerasan yang psikologis, artinya dalam bentuk verbal gitu ya. Untuk kalau PK ya, dikatakan PK itu berarti dia sudah pernah atau sedang melakukan kekerasan tadi ya, sesuai definisi yang saya sampaikan. Tetapi kalau untuk RPK ya, pada saat dia di ruang rawat bangsal ya, rawat inap yang ruang tenang itu ya, bukan UPI ya, tapi di ruang tenang ya, dia sudah tidak melakukan kekerasan ya, artinya tidak melukai ya, melukai baik secara fisik maupun psikologis, akan tetapi dia punya riwayat ya, punya riwayat sebelumnya, baik itu mungkin di rumah atau mungkin dia di UPI ya, sudah pernah melakukan PK ya. Dan pada saat di ruang tenang itu tanda gejala negatifnya gitu, artinya muncul ya tanda gejala negatif itu, contohnya dengan kalau diajak berbicara ya, kelihatan untuk tandanya dia matanya melotot gitu ya, terus tangannya digenggam ya, terus terlihat tegang, suaranya sudah mulai keras ya, tapi nggak melakukan kekerasan. Nah, itu dikatakan dengan RPK ya. Kalau tanda gejalanya negatifnya aja udah muncul, bisa jadi yang PK dulu waktu saat dia di rumah atau mungkin di UPI itu bisa terulang lagi. Jadinya dikatakan RPK ya. Untuk pasien-pasien dengan PK ya, kalau dia kondisinya belum stabil itu belum boleh dibawa ke ruang rawat inap biasa, tapi dia tetap harus diletakkan maksudnya ditaruh ya
di UPI ya, unit psikiatri intensif gitu, karena tentunya pada saat di UPI itu pemberian tindakannya ya nggak sama ya sama ruang rawat inap ya. Mungkin kalau kondisinya dia sudah stabil, kita bisa nih kalau di ruangan itu diidentifikasi, ditanya baik-baik ya, apa namanya, penyebab dia marahnya apa, terus tanda gejalanya pasien tahu nggak bedanya kalau sedang marah sama enggak, terus apa yang dia lakukan pada sedang marah ya, itu bisa dilakukan, masuk terus SP itu bisa diberikan ya. Akan tetapi kalau masih di ruangan UPI ya, itu ada yang namanya manajemen krisis ya, yang mungkin tadi di PPT Bapak Ibu itu masih belum terlihat ya kayaknya, kalau ini ya saya nggak salah baca ya. Jadi belum ada yang namanya manajemen krisis. Ya, jadi manajemen krisis itu wajib dilakukan untuk pasien-pasien yang masih tergolong PK ya, atau perilaku kekerasan. Jadi manajemen krisis itu untuk apa sih ya? Untuk mengelola ya perilaku pasien yang tidak terkendali. Ya, yang tidak terkendali yang tadi dapat mengancam diri, orang lain maupun lingkungan sekitar, sehingga membutuhkan penanganan kegawat daruratan psikiatri gitu ya. Dan penanganan ini tujuan akhirnya tentunya pertama adalah mengamankan pasien pada saat pasiennya marah ya, dari rumah dibawa ke RSJ ya, kita lakukan penanganan krisis manajemen ini untuk mengamankan pasien yang pertama ya, agar pasien tidak tambah cedera ya. Kedua, bisa mengamankan caregiver, keluarga atau mungkin orang terdekat yang membawa pasien itu ke RSJ ya. Terus ada lagi mengamankan lingkungan ya, tentunya menenangkan pasien dan membantu pasien ya dapat melewati masa krisis ini gitu. Terus indikasinya ya untuk manajemen krisis itu apa ya? Biasanya diberikan pada pasien-pasien yang PK, bukan RPK ya, tapi PK yang sudah amuk. Ya, terus ada lagi pasien-pasien yang suicide ya, atau mungkin tujuan untuk mencederai ya, bunuh diri ya, itu juga bisa dilakukan manajemen krisis. Terus ada lagi pasien yang perilaku hidupnya tidak terkontrol ya, ini siapa ya? Ya, perilakunya tidak terkontrol, contohnya pasien dengan halusinasi. Tapi ini adalah fase chronic awakening. Ya, di mute dulu ya. Ya. Ya, ini mungkin bisa dipahami ya. Untuk manajemen krisis itu tahapannya banyak. Ada tahap persiapan ya, ada pendekatan komunikasi, terus ada pendekatan perilaku, dan terakhir ada pendekatan farmakologi. Jadi 4 pendekatan yang bisa dilakukan ya untuk menghadapi pasien pada saat PK. Pertama ya, jadi pendekatannya pertama persiapan. Jadi kalau persiapan itu pada saat pasiennya masuk UPI, kita ada membentuk tim krisis ya. Tim krisis itu terdiri dari perawat. Minimal itu ada 4 perawat ya, kemudian dokter, dan ditambah 1 adalah pemimpin tim atau mungkin ketua tim krisis tadi. Ya, jadi total ada 6 ya, 6. Terdiri dari 4 perawat, dokter, sama tim pemimpin tadi, tim krisisnya ya. Kemudian kalau ada sekiranya kurang gitu ya, pasiennya ternyata kok agresif sekali, amuk gitu, nggak bisa dikendalikan, kita bisa meminta bantuan kepada petugas keamanan yang lainnya gitu, Pak Satpam yang ada di situ bisa kita libatkan ya. Kemudian pertama kali ya, jangan langsung obat yang kita berikan ya, tetapi kita manajemen lingkungan dulu ya. Contohnya kita mengamankan nih benda tajam atau mungkin berbahaya ya, yang mungkin dibawa oleh pasien itu yang masih ada di sakunya ya, yang bertujuan untuk tadi bunuh diri atau mencederai orang lain, itu kita amankan ya. Kemudian menghindarkan suasana yang gaduh gitu ya. Mungkin pasiennya kalau terlalu bising, terlalu rame ya, dia akan lebih agresif lagi lah. Itu kita kondisikan ya suasana yang seperti itu. Kemudian menjauhkan pasien dari pasien lainnya gitu ya. Jadi menjauhkan pasien PK ini jangan sampai dia, mungkin bisa aja dia menyerang pasien lain ya. Jadi tetap harus kita amankan ya. Pengamanan yang dilakukan pada tahap persiapan ini itu bisa dilakukan dengan
Pengekangan ya, pengekangan atau restraint. Nah, restraint itu banyak macamnya. Ada restraint fisik itu dengan menali ya bagian tangan kanan, kiri sama kaki kiri kepada bed ya, ditali pada bed, dan talinya itu jangan sampai bisa dijangkau oleh pasien gitu agar tidak lepas ya. Kemudian tempat tidur juga harus diperhatikan ya. Biasanya beralasnya adalah yang lunak, jangan yang keras. Bisa jadi malah mencederai bagian punggung pasien ya, sehingga terjadi dekubitus bisa. Baru obat kalau dia sudah ada pengekangan dan lain sebagainya sudah mulai tenang, baru obat itu bisa diberikan ya, psikofarmakanya. Itu adalah untuk persiapan tahapan pendekatan persiapan. Kemudian yang kedua pendekatan komunikasi ya. Jadi kalau pendekatan komunikasi ya kita bersikap tenang gitu ya pada saat di depan pasien. Tunjukkan ya rasa respect kita kepada pasien ya, empati kita kepada pasien kita tunjukkan. Ya, jadi jangan hanya simpati tetapi juga berempati juga ya. Tetap harus menjaga jarak ya, jangan sampai mungkin pasien bisa meludahi kita ya, atau mungkin kalau talinya lepas kita bisa ditendang gitu ya. Jadi tetap harus jaga jarak. Kemudian kita memulai komunikasi ya dengan mendengarkan apa yang membuat pasien jengkel atau marah seperti ini ya, itu mulai kita kaji di sana ya. Terus jangan mengancam atau mungkin menghardik pasien ya, jangan menghakimi pasien gitu. Jangan sampai apa yang disampaikan pasien kita nggak setuju gitu ya. Sebaik mungkin ya pertama mungkin kita bisa ya sepihak gitu ya kepada pasien, tetapi nanti bisa kita kasih ini pengarahan ya, yang lainnya baiknya bagaimana pada saat pasien itu marah ya, marah yang baik itu gimana, karena kan kita tahu ya untuk komunikasi bisa juga kita ajarkan marah yang respon marah itu kan bisa dimulai dari adaptif menjadi maladaptif. Kalau adaptif contohnya yang pertama dengan cara yang asertif ya, pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Kalau marah yang asertif itu kita pada saat jengkel kepada seseorang kita bisa menyampaikan langsung kepada orang tersebut tanpa melukai perasaannya ya. Contohnya saya nggak suka sama Pak Syahrir gitu ya, Pak Syahrir itu merebut makanan saya gitu ya pada saat di bangsal gitu, contohnya ya Pak Syahrir ya, kita sampaikan ya, saya nggak suka ya sama Pak Syahrir, penyebabnya saya nggak suka itu kenapa? Karena Pak Syahrir suka merebut makanan saya gitu. Harapannya saya maunya kalau Pak Syahrir menginginkan ya itu bisa minta izin dulu kepada saya gitu ya. Itu contoh asertif. Begitu juga bisa kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita merasa jengkel gitu ya pada seseorang, berusaha untuk penyampaian ya marah kita dengan cara yang asertif. Kemudian yang kedua bisa dengan frustasi ya. Frustasi itu kayak orang depresi itu ya, gagal mencapai suatu tujuan dan dia hanya berdiam diri aja, nggak mau ngapa-ngapain ya. Terus ada marah yang responnya pasif, nggak berani mengatakan langsung kepada orang yang bersangkutan ya, beraninya hanya gerundel aja, ngomong di belakang atau mungkin ngomong kepada orang lain, itu adalah pasif ya. Terus respon marah yang kedua, keempat itu bisa juga dengan cara agresif ya. Agresif itu kalau kita lagi jengkel ya kita berkata kasar gitu ya atau mengatai orang tersebut ya, itu dengan cara yang agresif. Dan lebih parahnya yang terakhir adalah respon marah dengan cara amuk ya. Kalau orang sudah amuk itu nggak hanya verbalnya aja yang kasar ya, tetapi juga dengan perilaku yang menyimpang tadi, bisa menciderai ya diri sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar, sehingga pasien PK itu rentang respon marahnya adalah amuk ya. Taruh aja ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ketiga, pendekatan yang ketiga adalah tadi ya, setelah persiapan, setelah komunikasi, terus pendekatan yang ketiga adalah pendekatan perilaku ya. Tadi pendekatan perilaku itu bisa dengan cara pengekangan ya. Kita ini ya lakukan restrain ya. Lakukan restrain tadi bisa ditali atau mungkin restrain baju ya, tangannya kayak orang mau sholat itu ya, kemudian ditalikan
dipakein baju, terus posisi tangannya kayak orang mau sholat, terus tali dari bagian tangan itu ditalikan ke belakang ya. Biasanya untuk pasien-pasien yang sukanya menciderai dirinya sendiri ya, itu bisa digunakan pengekangan atau restrain baju. Kemudian masih pendekatan perilaku ya, tentunya kalau melakukan pengekangan ya atau restrain tadi tetap harus disampaikan tujuannya buat apa. Oh ya, ini untuk menenangkan Bapak biar Bapak itu tidak Bapak itu tidak mencederai orang lainnya, merugikan orang lain. Jadi Bapak harus diposisikannya seperti ini. Contohnya, lama pengekangan bisa disepakati ya. Lama pengekangan itu mau berapa lama dan syaratnya juga harus disampaikan ya. Syarat pengekangan ya. Dilepas itu kalau Bapak kondisinya sudah baik, bisa mengontrol emosi ya. Pada saat ketemu orang nggak marah-marah, nggak menyerang orang, janji ya nanti kalau sudah bisa baru saya lepas. Ya, contohnya itu adalah pendekatan perilaku. Jadi sebisa mungkin kita merubah perilaku gitu ya, perilaku seseorang menjadi lebih adaptif gitu ya dengan tadi, atau mungkin memberikan token gitu juga bisa ya, atau mungkin hadiah. Kalau Bapak bisa mengontrol, selain saya lepas nanti saya berikan hadiah. Gitu juga bisa ya. Selain restrain juga di manajemen krisis itu juga bisa dilakukan seklusi atau pengasingan atau mengisolasikan pasien di sebuah ruangan ya sendiri gitu ya, tetapi diminimalkan benda-benda yang ada di dalam ruangan itu jangan sampai jangan sampai membuat pasien itu bahaya. Artinya jadi kesempatan nih ya untuk bisa bunuh diri gitu lah, itu bisa diminimalkan kayak kordennya, terus nggak ada tempat cuci tangan dan lain sebagainya ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan farmakologi ya. Kalau untuk pendekatan farmakologi tentunya obat ya yang diberikan, baik itu obat penenang ya atau membuat pasiennya rileks ya. Contohnya di sini ada diazepam ya, ada lodomer ya. Dan masing-masing dari obat itu cukup dosisnya 5 mg gitu, dan tetap harus dilakukan cek tanda-tanda vital ya sebelum dan sesudah pemberian, baik dari pemberian obat maupun dari pemberian restrain tadi gitu ya. Jadi kalau di restrain 2 jam sekali, perawat harus tetap mengecek gitu ya bagaimana kondisi TTV dari pasien dan ada cedera atau tidak ya itu. Terus sebagian besar untuk PK atau perilaku kekerasan itu adalah akibat, tadi ada yang bertanya ya, akibat adanya halusinasi. Ya, jadi dampak dari halusinasi itu salah satunya ya PK. Ya, PK sudah masuk dalam halusinasi yang fase yang keempat, yaitu conquering. Halusinasi akibat bisikan itu bisa disertai dengan adanya perilaku yang menyimpang ya. Itu mungkin untuk PK. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk perilaku kekerasan, Bapak Ibu? Tidak? Tidak ada? Halo, halo? Nggak ada ya? Bu, maaf, yang untuk ibu-ibu yang mengalami baby blues yang menyakiti anaknya atau sampai membunuh itu gimana, Bu? Sampai membunuh, maksudnya dia belum tentu masuk ke skizofren, ya bisa masuknya di psikopat juga bisa, ya. Jadi atau mungkin gini, nggak selalu yang dilakukan itu masuknya di skizofren ya. Ada juga tadi kalau dilihat dari patofisiologinya terjadinya perilaku kekerasan gitu ya, orang kadang melakukan PK itu karena adanya suatu ancaman gitu ya, atau mungkin contoh kalau ibu baby blues gitu ya, oh kalau saya merawat anak ini ya yang nggak ada bapaknya gitu, contoh ya, nanti apa yang akan terjadi, ancamannya mungkin bapaknya akan mengambil atau gimana gitu ya, ancaman ya, pokoknya membuat pasien itu tidak tenang, atau mungkin karena adanya suatu kecemasan ya, bisa enggak ya saya membesarkan anak ini dengan baik gitu ya. Nah, itu cemas, atau mungkin karena ada stres ya, faktor ekonomi atau mungkin faktor pendidikan ya yang membuat orang tersebut menjadi stres sehingga responnya bisa ke marah tadi ya. Marah itu banyak sekali ya, untuk dari marah
Nah, dia larinya bisa ke coping yang mana? Coping konstruktif atau mungkin coping destruktif ya. Kalau coping konstruktif ya meskipun marah tapi dia masih punya dukungan ya. Enggak hanya dari faktor internal tetapi juga dari faktor eksternal sehingga masalahnya ini bisa teratasi gitu dengan baik ya. Kalau destruktif kan beda. Contohnya yang tadi ya yang dilakukan oleh siapa? Tadi ya baby blues terus membunuh siapa? Anaknya ya, Bu Sinten ya. Ya, Bayinya ya, itu sudah masuknya adalah di coping yang destruktif karena tadi adanya penyebabnya itu stresornya baik predisposisi maupun presipitasinya itu banyak sehingga itu yang coping itu yang harus dia ambil untuk mengakhiri penderitaan gitu biasanya seperti itu ya. Jadi tapi copingnya salah sehingga merugikan dirinya mungkin di penjara gitu ya atau mungkin merugikan yang lain tapi belum tentu itu masuk kepada skizofrenia gitu Bu Sinten Bu Iya, Bu. Pak Pahan Bu Yunistia Bu Yunistia gitu nggih kadang memang dari copingnya tadi ya respon dari marah copingnya larinya ke destruktif gitu nggih ada lagi ibu-ibu bapak-ibu nggak ada halo nggak ada ya. Ya kalau nggak ada saya menambahkan untuk yang waham. Nah, ini yang banyak tadi ya pertanyaannya ya. Oke, jadi waham itu apa ya? Jadi waham itu apa ya? Suatu keyakinan ya. Kita meyakini sesuatu tetapi tidak sesuai dengan realita dan itu diucapkan secara terus-menerus. Gitu. Ya, jadi tidak sesuai dengan realitanya tetapi diucapkan secara terus-menerus. Dan waham ini menjadi bagian dari skizofrenia. Reza? Reza nah. Halo. Ya. Suaranya masuk, Bapak. Ya, gitu ya. Jadi waham merupakan bagian dari skizofrenia ya. Sudah saya sampaikan kepada tadi Pak Sahri juga menyampaikan bahwa seseorang bisa dikatakan skizofren apabila dia mengalami waham kalau enggak halusinasi atau bisa keduanya ya. Kalau hanya tadi apa ya yang ditanyakan ya di chat ya. Kalau dia hanya mogok makan, menarik diri, ngono ya. Terus apalagi ya? Ya intinya itu apakah bisa dikatakan oleh waham? Ya berarti belum bisa. Dikatakan skizofren aja belum bisa karena dia nggak ada halusinasi dan wahamnya. Bisa jadi yang tanda gejala yang dimunculkan tadi itu baru masuk di tanda gejala negatif. Ya tanda gejala negatif apabila dilakukan ya atau mungkin dibiarkan lama-kelamaan bisa mengarah juga ke gejala positifnya bisa muncul gitu ya. Jadi belum tentu dinyatakan dengan waham. Kemudian jenis waham tadi sudah banyak ya, ada waham agama ya, ada waham kebesaran, waham curiga gitu ya. Yang terpenting adalah selain ya baik halusinasi atau mungkin waham ya atau mungkin PK itu penyebabnya karena adanya faktor biologis ya. Salah satunya adanya faktor biologis kerusakan pada bagian otak ya, seperti sistem limbiknya ya, lobus frontalnya ya. Apabila dia sudah mengalami kerusakan baik itu kerusakan permanen mulai dari lahir atau mungkin akibat adanya suatu kecelakaan ya yang mengakibat cedera kepala berat di bagian limbik sama lobus frontalnya itu mengalami yang namanya kerusakan sehingga tadi larinya salah satunya bisa ke PK ya karena fungsi ya dari sistem limbik itu memberikan informasi ya ekspresi menunjukkan memori atau mungkin daya ingat seseorang gitu ya apabila terus ditambah lagi yang lobus frontal ya kalau mengalami suatu gangguan kadang mengakibatkan seseorang tersebut tidak mampu dalam mengambil keputusan ya sehingga ya tadi coping internalnya kadangkala tidak berfungsi dengan baik gitu dia tidak bisa berpikir jernih ya tidak bisa tadi menyelesaikan suatu masalah ya ditambah lagi bayangkan ya kalau dia aja sudah tidak mampu dibayangkan sudah nggak ada dukungan eksternalnya ya tadi ya yang akan terjadi ya
destruktifnya kayak membunuh ya, melukai orang lain itu yang bisa ya memungkinkan dengan mudah terjadi gitu ya. Ternyata nggak hanya faktor biologis ya, psikologis saja yang mempengaruhi untuk wahamnya ya. Tadi kayaknya belum ada ya fase seseorang bisa terjadi waham itu karena ada 6 fase. Ada enggak ya yang persentase? Yang pertama adalah fase of human need. Ada Bapak Ibu tadi yang presentasi? Kedua, fase lack of self-esteem. Ya. Yang ketiga, fase kontrol internal eksternal. Ada fase environment support, ya. Ada fase comforting, sama fase improving. Ya. Kalau fase pertama, fase of human need. Seseorang bisa dikatakan waham apabila selain faktor predisposisi biologis psikologis ada faktor presipitasi atau pencetusnya karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, pertama ya fase of human need itu karena kebutuhan yang tidak terpenuhi baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis seseorang. Contoh orang di PHK ya. Orang di PHK itu apa ya kebutuhan fisiknya gitu ya, mungkin selama ini hidupnya glamor gitu ya, semuanya terpenuhi. Setelah di PHK semuanya itu berubah gitu ya, nggak seperti semula ya, sehingga dia akan merasa malu, kebutuhan psikologisnya pasti terganggu di konsep dirinya ya. Dia sudah mulai tidak dihargai gitu oleh tetangga atau masyarakat yang ada di sekitar, masuk self esteem. Jadi dari tadi di PHK otomatis akan mengganggu konsep dirinya yang self idealnya ya. Jadi harapannya tidak sesuai dengan realita, sehingga ya tadi dia sudah mulai merasakan yang namanya harga diri rendah gitu ya. Terus yang ketiga fase kontrol internal eksternal ya. Jadi gimana caranya gitu ya agar saya dihargai orang lain lagi ya, masyarakat mengakui keberadaan saya itu bagaimana? Oh ya, saya melakukan kebohongan gitu ya. Jadi dia melakukan kebohongan ya, dia mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya itu sudah diangkat jadi manajer lagi gitu ya, udah bisa bekerja seperti dulu gitu ya, udah jadi bos gitu contohnya. Nah, itu dia mengatakan kepada orang-orang gitu ya, dan orang-orang mensupport atau mendukung dia ya. Ada yang namanya fase environment support. Jadi lingkungan sekitar itu mendukung apa yang dia sampaikan gitu, membenarkan, sehingga pasien merasa lama-kelamaan itu nyaman. Ternyata kalau saya berbohong seperti ini, orang lain akan menjadi menghargai saya ya. Saya akan merasa bahagia, merasa nyaman ya. Jadi kebohongannya lama-kelamaan akan bertambah dan menjadi suatu keyakinan yang diyakini gitu ya, yang dipercaya oleh pasien tersebut ya. Makanya dia merasa tadi lebih nyaman ya. Tapi tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Waham itu 100% karena hanya kebutuhan yang tidak terpenuhi ya, tidak bisa seperti itu, karena ini hanya menjadi faktor pencetus saja ya. Tetap harus ada faktor predisposisinya. Faktor predisposisinya ya tadi ya, dilihat dari genetik, biologisnya, psikologisnya gitu, sama sosiokulturalnya. Nah, gitu. Itu untuk perjalanan dari waham ya. Tambahan lagi satu ya. Tadi pada saat kita memberikan intervensi atau SP waham ya, tujuan akhirnya adalah untuk mengembalikan pasien itu ke realita yang sekarang gitu ya, ke realita yang sekarang ya. Tentunya kalau di SP1 itu selain mengidentifikasi waham, ada yang namanya orientasi realita. Orientasi realita contoh, saya itu adalah seorang presiden. Nah, kemana-mana ada yang mengawal gitu. Kalau orang waham kan seperti itu ya. Jadi kita harus mengembalikan ke realita yang sekarang, yang menyadarkan bahwa pasien itu bukan presiden gitu, tetapi dengan memberikan bukti-bukti yang nyata. Nanti yang menyimpulkan ya itu adalah pasien, bukan kita. Contoh ya, saya itu adalah seorang presiden. Oke, Bapak, kalau Bapak merasa presiden, kira-kira coba sebutkan 3 ciri dari presiden itu apa? Ya, cirinya harus dari pasien gitu, dan cirinya kalau bisa kita arahkan yang nggak ada di diri pasien itu juga ya. Contoh, presiden itu ganteng. Nah, itu nggak boleh, itu subjektif. Nanti dia juga akan merasa ganteng gitu ya. Jangan sampai 3 ciri ini itu dia miliki. Kalau
dia miliki, berarti akan menguatkan diri pasien bahwa dia itu adalah presiden, gitu ya. Jadi kalau menghadapi pasien waham, itu kita nggak boleh menolak dan nggak boleh mengiyakan, ya. Hanya boleh menyadarkan dengan mendatangkan bukti yang kita cocokkan dengan posisi atau kondisi pasien yang sekarang. Ya, kita ambil contoh ya, 3 ciri dari presiden itu apa, Pak? Ya, yang pertama adalah tinggalnya di istana kepresidenan. Oke. Terus yang kedua, kalau kemana-mana dikawal oleh ada pengawalnya gitu ya. Terus yang ketiga adalah suka atau Bapak Presiden itu biasanya memakai jas gitu ya. Kita cocokkan ya dengan diri Bapak ya. Yang pertama adalah tinggal di istana presiden. Coba di sini apakah benar Bapak sekarang tinggal di istana? Oh iya, masih ngeyel itu ya. Jangan harap pasien waham itu sekali diberikan SP langsung berubah gitu ya keyakinannya, enggak ya. Jadi harus pertemuan SP 1 aja bisa dilakukan lebih dari 4 kali gitu ya. Jadi oh ya, istana kepresidenan itu ya gimana? Iya, ini kan saya di istana lah. Coba kita lihat lagi istana itu ciri-ciri istana gimana. Lah sekarang Bapak ternyata kok ini alamatnya di RSJ ya gitu, di Wisma apa, ini bukan istana ya. Berarti enggak masuk. Terus yang kedua memakai baju tadi ya, jas. Bapak sekarang lagi pakai baju apa? Oh ya, ternyata tulisannya kok baju pasien gitu ya, rawat inap gitu contoh ya. Terus yang ketiga, kemana-mana ada pengawalnya gitu ya. Sekarang Bapak apakah punya pengawal kalau di sini? Oh punya, itu perawat, itu pengawal saya contoh ya lah. Ya, itu bukan pengawal ya Pak ya, itu perawat ya yang merawat Bapak di sini, itu bukan pengawal gitu contoh. Berarti dari ketiga ini ada enggak satu yang terpenuhi? Oh ternyata enggak ada ya, tiga-tiganya enggak ada. Kalau seperti itu, sekarang Bapak simpulkan Bapak itu presiden atau tidak. Nah, berarti dia yang menyimpulkan. Kurang lebihnya orientasi realitanya seperti itu nggih Bapak Ibu ya untuk SP1. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, halo. Enggak ada? Bapak Ibu? Halo. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Saya mau tanya ini, Bu. Waham psikosomatis itu seperti apa, Bu, contohnya? Oh, waham Psikosomatis. Ada atau waham psikosomatis? Ada, masuk waham. Di mana lihatnya? Psikosomatis itu Tadi, Bu, di materi, Bu. Materi. Saya kok baru ini ya. Ya, makanya saya bingung, Bu. Itu biasanya kan penyakit yang dirasa pasien, padahal Iya. sebenarnya kan nggak ada. Tapi kayaknya hanya di waham itu tadi, Bu. bukan paham apa ya? Dia itu terlalu stres atau mungkin terlalu banyak pikiran gitu sehingga mengganggu ke kondisi fisik dari pasien itu gitu. Jadi pikirannya dulu gitu ya, stres yang berlebihan sehingga tadi mahnya kambuh lah gitu ya, terus dia merasa punya mah kambuh gitu ya, atau mungkin pusing, punya darah tinggi, dia merasa ya itu yang dia rasakan gitu loh. Tetapi pada saat dicek ternyata enggak, itu hanya akibat dari tadi stresnya itu. Tapi bukan masuk ke waham ya kalau saya baca ya, Bapak Ibu. Halo, halo. Gitu ya, Bu Sinten, Bu Erwina. Nggih, Bu. Bu Terima Erwina. Bu kasih. Erwina juga ini ya, pernah baca bukan masuk di waham nggih. Banyak Iya, yang Bu. Biasanya itu di gejala, tapi tadi saya kalau mungkin salah lihat kali ya, Bu. Salah, berarti bukan masuk waham ya. Banyak kok mahasiswa di sini ya yang psikosomatis gitu ya. Merasa bahwa iya pada larinya ke IGD gitu ya kalau banyak tugas, ternyata ya kalau dicek ya nggak ada apa-apa gitu. Tapi karena tadi stres yang berlebih gitu ya, sehingga dia merasa kondisi fisiknya tidak baik-baik aja gitu. Tapi bukan masuk ke waham. Oke, gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau untuk jenis-jenis waham sudah bisa dipahami, nggih. Ada banyak tadi, kayaknya ada waham bizar ya, ada sisi pikir, ada siar pikir ya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ya.
Mungkin saya menambahkan lagi satu ya, di SP1 selain orientasi realita, itu kita tetap ada yang namanya identifikasi kebutuhan. Jadi kebutuhan pasien apa sih yang belum terpenuhi gitu, sehingga dia meyakini bahwa dirinya, contohnya tadi presiden, kita gali, oh saya itu pengen dihargai ya seperti presiden, bisa mengatur sana sini ya, itu contoh kebutuhan yang tidak terpenuhi. Baru selanjutnya di SP1 itu ada membantu pasien untuk bukan orientasi realita, memberikan intervensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Tentunya intervensinya adalah yang realistis. Oke, kalau Bapak pengen dihargai, pengen mengatur orang gitu ya, contohnya tadi ya kebutuhannya itu bisa Bapak mulai gitu. Mulainya dari keluarga. Contoh di sini posisinya Bapak itu sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Tentunya bisa memimpin gitu ya, bisa mengarahkan ya anak istrinya ya ke arah yang baik, ke hal-hal yang positif gitu ya. Dari situ tentunya Bapak juga mengawali ya, memberikan contoh yang baik sehingga lebih bisa dihargai nantinya oleh keluarga Bapak gitu contoh. Atau mungkin kebutuhannya pengen punya banyak uang gitu ya, kita gali ya, Bapak ini bakatnya apa ya gitu, kemampuan yang dimiliki apa, oh ternyata Kak Bapak itu bisa punya keahlian untuk contohnya apa ya, bertani gitu ya di tempat rehab atau mungkin bengkel gitu ya, pada bagian tempat rehabilitasi lah, itu bisa ditekuni Pak pada saat nanti Bapak pulang kembali ke rumah ya, bisa diaplikasikan di rumah sehingga bisa menjadi pencarian ya, pendapatan Bapak nanti bertambah gitu. Akibat mungkin Bapak dengan keahlian ini bisa buka bengkel ya, pendapatannya akan bertambah gitu contoh. Jadi penuhilah gitu ya kebutuhan yang pasien merasa kurang tadi dengan intervensi ya, kita cocokkan dengan bakat atau kemampuan pasien. Tentunya caranya, intervensinya adalah yang realistis yang bisa dijalankan oleh pasien itu. Gitu nggih Bapak Ibu, itu mungkin tambahannya untuk Waham. Ya. Gitu ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ini saya akhiri loh ya. Izin Bu, Nah, saya kan mau ya. bertanya. Apa-apa? Gangguan mental organik yang karena obat-obatan, apabila dibandingkan dengan gangguan mental yang disebabkan stresor psikososial, tingkat kesembuhannya itu lebih baik yang mana? Oh ya, itu sifatnya individual ya. Kita nggak bisa mengatakan, oh yang karena obat-obatan sembuhnya akan lebih lama dibandingkan dengan apa tadi pembandingnya? Gangguan mental yang disebabkan Mental ya, stresor stres psikososial. ya, itu sesuai individunya. Kadang dengan pemberian di luar obat ya, yang psikoterapi, kalau pasiennya kooperatif, pasiennya ini gitu ya, tadi kooperatif bisa menirukan atau mungkin mengulang kembali pada saat dia di rumah, itu akan jauh lebih cepat untuk sembuh. Tentunya juga tetap harus dikombinasikan dengan obat-obatan ya. Jadi nggak bisa dipatok gitu ya, dipatok yang organik lebih ini nggak bisa. Tapi kembali lagi tadi kedisiplinan dari pasien dalam pengobatan ya, selain pengobatan dengan psikoterapinya. Gitu Bu. Bu Sinten nggih? Ya itu. Jadi nggak bisa setiap individu akan berbeda untuk percepatan dari kesembuhan ya, tergantung individu itu dalam menjalankan pengobatannya, baik farmakologi maupun non farmakologi. Gitu. Kalau untuk obat-obatan organik kadang nafsa ya. Kalau nafsa itu kayak ini ya, pasien nafsa itu tidak ada skizofrenia gitu ya. Dia lebih ke memodifikasi perilaku. Karena pasien dengan nafsa itu ya, karena kadang nggak ada halusinasinya gitu loh ya. Dia hanya butuh rehab aja, tetapi tingkat ngeyelnya gitu ya, ininya lebih tinggi, sehingga kita sasarannya adalah lebih ke modifikasi perilaku pasien itu agar menjadi adaptif gitu. Kalau yang skizofren kan nggak hanya ke perilakunya, tetapi juga tadi ya untuk bagian persyarafannya itu juga harus dibenahi gitu. Tentunya dengan obat-obatan.
Nggih, gitu nggih, Bu Ani. Nggih, ada lagi Bapak Ibu, monggo. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Nggak ada? Halo, halo. Nggak ada ya. Setelah ini minggu depan masih saya lagi atau siapa ya? Ya Allah, mohon maaf ya Pak Syahrir ya, saya jadi lupa belum mengirimkan RPS ya. Saya usahakan nanti malam nggih untuk RPS-nya sehingga kelompok siap ya untuk penyusunan dari makalahnya. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Ya, mungkin saya cukupkan ya untuk kuliah sore hari ini. Terima kasih semuanya sudah aktif ya. Sudah banyak bertanya ya, saya senang gitu. Jadi kita bisa saling sharing gitu, nggih. Cukup sekian mungkin nggih. Untuk PPT-nya kayaknya dua-duanya sudah mengirimkan ya ke saya ya. Itu menjadi bahan untuk UTS gitu. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Nggih. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Betul,